Kapan sih waktu yang tepat untuk kamu pacaran? Apakah waktu yang tepat ini ditentukan oleh usia kamu atau hal yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk supaya kamu lebih ngerti nih, kapan sih gue siap nggak sih untuk pacaran, si dia siap nggak sih untuk pacaran, makanya simak video sini sampai akhir. Halo teman-teman, saya dengan Clara Angelin, welcome back di channel saya. Di channel ini kita banyak ngomongin nih teman-teman tentang relationship, itu satu. Yang kedua tentang inner beauty, ya, tentang self image and inner beauty. Oke, dan pastikan untuk kamu subscribe di video ini. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal relationship nih, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan sih kita siap pacaran? Apakah ditentukan oleh usia kita? Misalnya nih, kalau kan banyak nih SMP udah mulai namanya monkey love, cinta monyet gitu ya, SMP, SMA, kuliah. Nah, tetapi pacaran yang saya bicarakan ini adalah pacaran ke arah yang lebih serius gitu ya, pacaran ke arah yang lebih pasti. Sebenarnya waktu yang tepat untuk itu pacaran itu adalah berbeda-beda untuk setiap orang. Tergantungnya dari mana? Bukan cuma tergantung dari usia teman-teman. Ya kalau cinta monyet sih mungkin untuk coba-coba, you know. Pernah nggak sih kalian nonton coba video saya tentang motivasi pacaran kamu itu apa? Nih, klik di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi tergantung dari motivasi. Nah, tapi ini juga bukan video tentang mikirin lo tuh mau kawin, ya, belum tentu. Tapi usia yang tepat untuk pacaran ini ditentukan dari beberapa hal. Coba perhatikan. Yang pertama adalah kedewasaan mental, ya. Jadi kesiapan atau kedewasaan mental kamu. Nah, ketika kita kedewasaan mental itu seperti apa sih? Ketika kita satu nih, kita udah tahu nih yang baik dan benar itu satu, dan juga kita lebih secure, ya. Kita nggak punya yang namanya luka batin atau sesuatu yang mengganggu mental health kita yang bisa menyebabkan kita membawa justru toksik atau racun ke dalam relationship itu sendiri, ya. Dan misalnya nih, kalau kamu pernah dikecewakan atau kamu dikecewakan oleh satu figur di dalam hidup kamu, sehingga kamu merasa atau kamu punya pemikiran bahwa, ini kalau untuk yang cewek ya, untuk gorgeous woman out there, kita merasa bahwa pria itu nggak bisa dipercaya. Nah, kalau kamu membawa ini ke dalam hubungan, ini akan membuat kamu justru secara nggak sengaja jadi seseorang yang toksik, ya. Juga sebaliknya, ya, pria yang jadi toksik itu juga karena itu, tidak dewasa secara mental. Nah, kedewasaan mental ini juga kita bisa ngelihat dari seberapa bagusnya atau seberapa bisanya kamu mengendalikan emosi kamu. Jadi misalnya, kalau kamu marah, nggak sampai marahnya meledak-ledak, ya, tapi kamu tahu kalau kamu marah, gimana cara untuk mengkomunikasikan perasaan atau emosi kamu itu kepada pasangan kamu. Gua nggak suka nih, tapi tidak dengan cara yang membahayakan, gitu ya, tidak dengan sesuatu yang fisik atau bahkan sesuatu yang kamu bukan yang melakukan sesuatu yang fisik, tetapi melakukan yang namanya sesuatu yang mental, misalnya jadi stonewalling gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah kedewasaan mental dan emosional, di mana kita tahu cara mengatur emosi kita, entah itu kesedihan, kemarahan, kegembiraan, dan kita tahu cara mengkomunikasikannya. Yang kedua adalah kamu siap pacaran ketika kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri. Self-love. Ini penting ya teman-teman, karena kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, itu kita merasa puas dengan diri kita dan kita lebih merasa secure. Tentang self-love, saya sudah ada bikin beberapa video, kamu bisa cek di sini ya, ada linknya di deskripsi di bawah ini juga. Apa itu self-love dan kenapa itu penting? Ketika kita punya cinta yang penuh di dalam diri kita dan kita merasa asik dan senang dengan diri kita sendiri, di situ kita juga bisa melihat dan mengasihi pasangan kita dengan lebih baik. Karena sebenarnya kalau dalam pasangan kita itu reflecting, ya, saling jadi mirror satu sama lain. Oke? Yang ketiga, motivasi pacaran. Nah, sekarang tujuan kamu untuk pacaran itu apa? Apakah kamu udah jelas? Ya, ngomong-ngomong soal motivasi pacaran, kau bisa cek di video ini nih. Kalau motivasi pacaran kamu adalah hanya untuk membuktikan kepada orang-orang lain, nih gue nih bisa pacaran. Wah, hati-hati. Pacarannya kasihan dong. Yang ada di sono pihak yang sono serius, malah kamunya nggak serius, kasihan. Atau motivasi pacaran kamu adalah hanya untuk nyenengin orang tua. Nih gue bisa bawa pacar. Itu juga hati-hati. Pastikan kalau motivasi pacaran kamu adalah
untuk benar-benar mencintai sosok lain di dalam hidup kamu dan belajar mencintai dan belajar menghargai sosok lain di dalam hidup kamu. Jangan pacaran karena untuk ngusir kesepian doang loh teman-teman ya, karena ini bahaya gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi perasaan di dalam diri kita, happiness atau self love kita kecuali diri kita sendiri ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain. Bahagia dulu di dalam diri sehingga ketika kamu masuk dalam hubungan, kamu bisa membawa kebahagiaan itu di dalam hubungan pacaran kamu. Nextnya, nah ini sih obvious banget, pasti banget. Kamu udah siap pacaran kalau kamu juga cukup siap secara finansial. Nggak bisa dipungkiri lah teman-teman, pacaran itu perlu biaya, betul nggak sih? Ya, ya at least setidaknya gitu ya, kamu tuh nggak minta dari orang tua lah, atau kamu udah cukup dari finansial, secara finansial kamu punya cukup tabungan, kamu tahu cara ngatur keuangan yang oke, sehingga pacaran kamu nggak ngebolongin kantong, tetapi pacaran ini membuat kamu merasa asik, bisa saling menikmati waktu satu sama yang lain. Oke, thank you teman-teman, semoga tips-tips pacaran ini dan bisa menjadi pertimbangan atau pemikiran untuk kamu. Subscribe dong teman-teman dan jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya banyak teman-teman lain yang bisa ikutan terbuka matanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita juga punya komunitas, yaitu komunitas Theta Omega TV. Itu adalah channel induk kita. Kamu bisa join komunitas di sini karena kita kadang ngadain IG Live atau webinar gratis dan info-infonya pasti dibagikan di komunitas. Selain dibagikan juga di sosial media kita. Sehingga kamu juga bisa ya di-follow di sosial media kita yang lainnya. Saya dengan Clara Angeline, saya punya satu motto. You deserve great love. Some love that make you happy. So, be happy in your love and don't forget to love yourself.